Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kang Asep sudah ada. Terima kasih. Alhamdulillah gitu ya, di sela-sela kegiatan, kemudian juga dengan berbagai macam jadwal yang Bapak Ibu ya sudah berkenan untuk hadir malam ini di sini ya. Terima kasih banyak ya. Hari ini kita akan melakukan preview ya, Bu Diana dan teman-teman tentang pemaafan nih. Betul. Gitu ya. Selayang pandang. Selayang pandang. Bagaimanakah rupa dari workshop psikologi pemaafan ini? Yang tak lain fasilitatornya adalah dari guru saya dan Pak Dandi, yaitu bukan Bang, itu Bang ya. Asep Hairul Ghani, psikolog atau sering dikenal dengan Kang Asep ya. Di sini kita akan berbincang seru seperti apa psikologi pemaafan itu. Nanti mulai dari terutama ya kalau kami merasakan tadi berbagi di awal ini adalah ilmu kehidupan Pak Dandi. Gitu. Di mana setiap orang itu laki-laki perempuan, setiap profesi apapun profesinya, anak ataupun dewasa itu semua membutuhkan ilmu psikologi pemaafan ini. Nah, saya, Pak Dandi, sangat berbahagia karena tadi seperti yang disampaikan, kalau kita mengerjakan hal-hal yang baik sendirian, dia terciptanya adalah riak kebaikan, Pak Dandi. Tetapi kalau kita berkolaborasi, baik antar profesi, antar provinsi, maka riak kebaikan itu niscaya akan menjadi gelombang kebaikan. Nah, disinilah kami hadir berkolaborasi. Izin memperkenalkan diri dulu. Saya dengan Diah Mahmuda. Saya adalah seorang istri dari Pak Dandi Wirdi, ini suami saya. Saya juga seorang psikolog, lalu juga sudah punya 3 anak, hobinya menulis buku, juga mengelola komunitas, yaitu komunitas Duta Kesehatan Mental dan Dia. Nah, bersama Pak Dandi ya, bareng ya Pak Dandi ya, dan akhirnya lahirlah Biro Psikologi dan Dia Care. Base camp utamanya adalah di Bandung. Itu perkenalan kami ya. Dan izin untuk malam ini saya bersama Pak Dandi akan menjadi moderator atau menjadi pendamping karena nanti fasilitator utama dari Kang Asep Hairul Ghani. Nah, tadi ini adalah bentuk kolaborasi kita bertiga Pak Dandi, yaitu dari Dandia Care yang bekerja sama, berkolaborasi dengan YKMS atau Yayasan Kreativitas Membangun se-Indonesia, yaitu foundernya, pengelola utamanya Bunda Sofi. Selamat malam. Sehat ya Bunda? Ya, siap dari Surabaya ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dan tentu saja Pak Dandi yang ketiga adalah LPP KPI yang foundernya adalah Kang Asep Hairul Ghani sendiri ya. Nah, banyaknya operasional dengan Pak Kai saya berhubungannya, yaitu apa sih LPPI? Maaf, LPP KPI ini Lembaga Pelatihan Psikologi, Konseling dan Psikoterapi Indonesia. Nah, baik, izin memperkenalkan dulu. Next slide boleh Pak Dandi. Nah, siapakah ya, walaupun tentu saja ya udah pada kenal kayaknya nih ke Kang Asep Hairul Ghani ini ya. Hanya izin memperkenalkan profil beliau. Beliau adalah seorang psikolog. Beliau adalah senior konsultan di beberapa lembaga konsultan human resource. Beliau adalah pendiri dan sekjen pertama Asosiasi Psikologi Islam. Lalu beliau juga instruktur forensic investigation using hypnosis and cognitive interviewing.
Dan tadi ya sudah disebutkan pendiri dari LPP KPI. Ya, kalau gitu langsung aja ya Pak Dandi ya, tanpa berlama-lama lagi kita sambut Kang Asep Hairul Ghani untuk menyampaikan selayang pandang mengenai psikologi pemaafan ini. Sebagai psikolog klinis yang tampaknya udah mencapai 30 tahun ya Kang ya pengalaman praktiknya ya. Silakan Insya mungkin. Allah, Teh. Insya Allah ya, Kang Asep, Masya Allah. Saya jadi terasa masih newbie ini, terasa masih psikolog muda Ya, dengan Kang Asep. tadi abdinya atau sepuh pisan. Siap. Kalau gitu saya langsung aja berikan waktu dan jaringan kepada Kang Asep untuk menyapa teman-teman di sini, termasuk memberikan tadi selayang pandang ya, Kang Asep, bagaimana sih aplikasi psikologi pemaafan ini. Silakan, Kang Asep. Baik, teman-teman sekalian. Screen-nya tolong ditutup, Teh. Teman-teman sekalian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk menjelaskan tentang apa yang akan dipelajari pada workshop yang dengan judul adalah forgiveness therapy. Yang pertama mungkin dijelasin dulu ya. Suatu kali itu di tahun 2008. Jadi saya nggak tahu nih, ada orang yang duduk di samping saya nggak tahu bahwa dia tuh seorang editor dari sebuah penerbitan. Dia bilang sama saya, Kang Asep bikin buku dong, katanya tuh tentang tema-tema psikologi pemaafan yang praktis lah, katanya yang bisa dibaca sama umum, bisa dipraktekkan gitu ya, dan juga memudahkan gitu bagi orang untuk mempelajari sendiri. Nah, saya bilang, males bikin buku. Siapa yang nerbitinnya? Kata saya gitu. Kata dia, loh saya ini editor dari penerbit. Dan Kang Asep tinggal nulis aja, nanti saya terbitin. Nah, dia kasih itu kartu nama tuh. Dia kasih kartu nama, kemudian ya pada waktu itu akhirnya saya janjian sama dia. Kemudian saya membuat buku yang judulnya adalah Forgiveness Therapy. Jadi buku itu sendiri buku yang memang seperti yang diinginkan oleh si editor, dibuat adalah dalam rangka orang awam ya bisa mempelajari tentang pemaafan dengan cara mudah dan cara sederhana. Dan di dalam buku juga ada latihan-latihan praktisnya. Nah, kemudian tahun 2010 ya. Tahun 2010 itu setiap Ramadan saya mewakafkan waktu saya, mewakafkan diri saya untuk memberikan pelatihan ya tentang psikologi pemaafan ini. Nah, jadi tentunya saja saya mewakafkan artinya saya tidak menerima honor untuk ngajarnya gitu ya. Lebih ke adalah bahwa teman-teman para penyelenggara itu menyediakan tentunya saja biaya pengganti pergi pulang lah dari kampung saya gitu ya ke tempat mereka. Gitu ya. Mereka menyediakan tentunya saja ya sahur dan tajil lah buat saya dan istri karena saya dan istri bepergian kemana-mana. Nah jadi itu cukup banyak ya. Nah jadi alhamdulillah itu dari tahun 2010, 2011 gitu ya. Jadi ada workshopnya pun macam-macam. Ada yang cuma butuh 2 jam, ada yang butuh 3 jam, ada yang 4 jam, ada yang 6 jam, ada yang 8 jam. Jadi sangat tergantung dari masing-masing penyelenggara gitu ya. Penyelenggaranya pun macam-macam. Tidak hanya jadi gini ya, tidak hanya kalangan muslim, enggak, semua agama, lintas agama. Termasuk orang yang tidak percaya sama agama juga ada gitu. Ada komunitas yang free thinkers mereka mengatakannya, tapi mereka pengen mempelajari tema-tema ini. Nah, jadi saya alhamdulillah tuh bepergian kemana-mana gitu ya, ketemu dengan beragam kelompok dan yang menjadi menarik bagi saya berarti katakanlah kalau misalnya rata-rata dalam satu hari dalam 28 hari lah umumnya hari digunakan karena hari 29, 30 biasanya udah nggak digunakan tuh. Rata-rata misalnya saja 2 aja, berarti kan 58. Itu berarti dari tahun 2010, 2011, 2012 sampai sekarang
sudah lebih dari 12 tahun ya kan. Berarti 12 kali katakan saja 54 ya, lumayan. Jadi lebih dari 700 kelas ya yang pernah kita selenggarakan. Jadi kalau pesertanya berarti rata-rata aja 30, lebih dari 2.100 peserta mengikuti workshop ini. Peserta workshop paling kecil adalah anak SMP, paling tua adalah orang yang usianya 92 tahun gitu ya. Nah, jadi kalau kita mencermati itu menarik juga. Nah, dan apa yang saya duga betul dari pengalaman saya memandu workshop dengan jumlah orang massal kayak gitu, dengan agama, dengan berbagai macam tadi, ternyata rupanya kata pemaafan itu adalah kata abstrak. Jadi kata pemaafan itu kata abstrak, karena pemaafan itu kata abstrak, maka sangat mungkin orang itu seakan-akan udah ngerasa sudah memaafkan, tetapi ternyata belum melakukan pemaafan. Nah, jadi karena itu cukup banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Saya sudah memaafkan, tapi kok masih nyesek? Saya sudah memaafkan, tapi memaafkannya pakai tapi lah. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa di masyarakat kita pemaafan itu masih kata abstrak. Di pemaafan itu adalah belum tahu sebenarnya dimaksud dengan pemaafan itu apa. Apa indikatornya bahwa seseorang sudah melakukan pemaafan. Nah, sehingga otomatis gitu ya di dalam kegiatan-kegiatan workshop itu perlu yang pertama kali adalah para peserta itu mempunyai pemahaman yang tepat tentang apa itu pemaafan. Apa bedanya misalnya pemaafan itu dengan pembiaran? Apa bedanya pemaafan dengan membolehkan orang tetap berbuat zolim sama kita? Apa bedanya pemaafan katakan saja dengan pemakluman? Apa bedanya pemaafan dengan katakan saja membiarkan sesuatu berlalu begitu saja? Apa bedanya pemaafan dengan pengampunan? Apa bedanya pemaafan dengan katakanlah pertobatan? Apa bedanya pemaafan kemudian dengan yang paling banyak di masyarakat kita itu dengan perdamaian? Nah, otomatis kalau misalnya kita sendiri belum tahu pemaafan itu apa, bedanya dengan konsep-konsep lain apa, ya peluangnya adalah semua orang sudah ngerasa memaafkan tetapi sebenarnya belum melakukan pemaafan. Karena itu workshop diawalinya dengan kegiatan itu. Jadi artinya adalah karena apa, pemaafan itu adalah kegiatan serius. Kegiatan yang melibatkan keseluruhan aspek diri manusia. Kegiatan yang melibatkan pikiran, kegiatan yang melibatkan emosi, kegiatan yang melibatkan tingkah laku kita. Jadi kegiatan yang melibatkan seluruh diri manusia. Kalau di dalam bahasa kajian-kajian sufi berarti melibatkan nafs kita ya. Jadi semuanya terlibat tuh. Kalau kita menggunakan pendekatannya Imam Al-Ghazali, maka itu menggunakan ilham dia. Ilham itu kaitan dari ilmu, kognitif, hal, afektif, dan amal, yaitu tindakan. Nah, jadi diawalinya dengan itu. Nah, yang berikutnya adalah sebenarnya kalau kita kembali sebagai muslim, kalau kita kembali ke dalam salah satu ayat Quran yang menyatakan apabila kita dizolimi oleh seseorang, maka peluangnya tuh ada beberapa pilihan. Pertama adalah boleh melakukan adil. Adil itu adalah membalas yang setimpal. Nah, akan lebih baik daripada adil itu adalah orang yang memaafkan. Lebih baik lagi dari yang memaafkan itu adalah orang yang berbuat baik pada orang yang melakukan kezaliman kepada. Nah, dari kajian psikologi pemaafan, ya ihsan itulah ciri dari pemaafan itu. Jadi Anda mampu memaafkan kalau Anda mampu berbuat baik. Nah, jadi sederhananya adalah kalau Anda tidak bisa berbuat baik kepada orang yang menzalimi Anda, minimal Anda berbuat baik kepada diri Anda. Berbuat baik kepada diri itu artinya adalah kalau Anda masih punya kesel, dendam, marah, kecewa, ngunek-ngunek gitu ya, benci. Nah, sebenarnya kan itu berarti ada racun yang ada di dalam diri kita, ada toksik, racun yang terus-menerus makin lama makin membesar di dalam diri kita. Berarti seiring dengan banyak benci, dendam, marah, kesumat, ya akibat sebuah peristiwa kezoliman, ya maka sebenarnya kita tuh sedang tidak sayang kepada diri kita. Ya, jadi kita sedang tidak berbuat baik kepada diri kita. Berarti sebenarnya
orang yang tidak pemaaf tanpa disadari dia juga adalah zolim pada dirinya sendiri. Jadi kalau toh misalnya saja dia tahu dari awal bahwa ada orang yang melakukan kezoliman kepada dia, kan harusnya dilawan orang yang melakukan kezoliman itu. Paling tidak adalah tidak diberikan kesempatan untuk memberikan efek negatif pada dia. Nah, jadi tanpa disadari orang-orang yang terzolimi itu bekerja sama dengan orang yang melakukan kezoliman, yaitu dengan membolehkan dirinya mendapatkan efek-efek negatif. Bahkan bisa jadi pelaku kezoliman itu melakukannya dalam beberapa detik, tetapi orang yang dizolimi ini kemudian memelihara peristiwa kezaliman itu menjadi berlangsung bukan hanya beberapa detik tadi, menjadi beberapa menit, menjadi beberapa jam, menjadi beberapa hari, menjadi beberapa minggu, menjadi beberapa bulan, bahkan menjadi beberapa tahun. Nah, dan kalau kita lihat kayak gitu, sebenarnya siapa yang lebih zolim gitu dibandingkan si penzolim itu, yaitu tanpa disadari adalah diri kita sendiri. Nah, karena itu pemaafan itu adalah sebuah perilaku yang saya ingin mengatakan adalah perlu kesadaran gitu. Orang nggak akan mungkin bisa melakukan pemaafan sampai kita menyadari bahwa ternyata yang paling zolim itu diri kita sendiri. Kita lebih memilih adalah membuat diri kita terpuruk. Nah, maka diperlukan orang yang membebaskan diri kita. Siapa? Bukan konselor, bukan terapis, tetapi diri kita sendiri. Dimulainya dari mana? Dari kesadaran tadi. Gitu. Kalau nggak ada kesadaran seperti itu, kita cuma ngelihatnya adalah seakan-akan kita nunggu orang yang zolim itu untuk melakukan tindakan tertentu. Tidak sedikit kita mendengarkan ada orang yang mengatakan, aku nggak akan pernah, aku biarkan diriku menderita sampai orang itu datang meminta maaf kepadaku. Itu kalimat yang paling tidak logik. Orang zolim, orang yang udah hianat, kita tunggu supaya amanat, kan nggak mungkin. Nah, jadi banyak orang-orang yang melakukan kekeliruan berpikir ketika mereka terzolim. Nah, tentunya saja berarti kita jadi rugi dua kali. Udah dizolimi, udah gitu juga kita rugi. Cara berpikir kita menjadi terdistorsi, emosi kita menjadi kemudian makin mengalami disporia, ya, emosi-emosi negatif seperti itu. Kemudian tindakan-tindakan kita pun menjadi negatif. Nah, dengan demikian berarti rugi dua kali bagi orang-orang yang udah terzolimi, sekaligus juga ngunek-ngunek, sekaligus juga tidak memaafkan. Nah, jadi ini adalah tantangannya. Nah, saya tahu persis bahwa kesulitan bagi sejumlah orang itu adalah karena kita tidak mempunyai skema. Jadi pemaafan itu, mohon maaf, saya mencoba mencari ya, apakah pemaafan itu bagian dari kultur kita? Saya coba nanya kayak gitu ya. Apakah pemaafan itu bagian dari kultur Indonesia? Apakah pemaafan itu bagian dari budaya kita? Mau dimaafkan, sangat sulit. Jadi bagaimana kita tahu dari budaya? Gampang aja, misalnya dari cerita-cerita rakyat. Tolong cari cerita rakyat yang judulnya tentang pemaafan. Waduh, nyari sulit itu. Kalau kita bicara babat tanah Jawa misalnya yang ada di situ ya adalah kisah pengkhianatan. Nah, jadi ini karena menjelang Ramadan biasanya ada iklan marjan ya, ada iklan marjan. Mungkin hanya di iklan marjan aja tuh kisah-kisah rakyat tadi, cerita-cerita rakyat tadi menjadi para pemaaf. Kalau Anda lihat iklan-iklan marjan ya, temanya kan tema-tema pemaafan, ada kezoliman di awal tapi kemudian orang itu mampu memaafkan. Jadi bukti, nah sekarang kita lihat lagi nih tokoh-tokoh besar bangsa kita. Bung Karno meninggal. Kita lihat bagaimana Pak Harto melakukannya. Pak Harto meninggal. Bagaimana kemudian kita melakukannya. Ya, kemudian misalnya saja Gus Dur dihianati misalnya saja. Kemudian juga kita lihat Pak SBY gitu ya yang diduga membuat sakit hati Bu Megawati karena ditanya mau nyapres apa enggak gitu. Enggak ngejawab ternyata nyapres gitu ya. Nah, kita lihat misalnya saja tokoh-tokoh bangsa kita bukanlah tokoh yang cukup teladan gitu di dalam tema-tema pemaafan. Jadi kita makin melihat bahwa kayaknya kita ini terbiasa gitu melihat gitu ya di dalam skema bangsa kita ini relatif mudah. Pengkhianatan, dendam, kesumat, ngunek-ngunek, balas dendam. Nah, jadi boleh dikatakan kalau kita lihat butuh waktu
waktu gitu bagi kita untuk menjadi orang yang pemaaf. Karena apa? Jarang sekali kita ngelihat adegan-adegan pemaafan itu. Jadi ada sih beberapa kisah ya, 1, 2 gitu dari orang-orang yang misalnya Hamka gitu. Hamka itu kan dipenjara oleh Bung Karno, ya udah jelas. Tetapi pada waktu Bung Karno kemudian jatuh, dia memberikan wasiat bahwa dia kalau meninggal ingin bahwa yang nyolatinnya Hamka gitu ya. Nah, itu kan Hamka mau gitu. Nah, Hamka ngelihatnya adalah dipenjara oleh Bung Karno, dia tidak ngelihat sebagai dipenjara sulit ya, justru bagi dia juga sebuah keberkahan tersendiri. Karena dipenjara, karena dia seorang penulis, dia akhirnya bisa menamatkan, menulis magnum opusnya, yaitu adalah Tafsir Al-Azhar ya. Nah, jadi bisa kita lihat misalnya Gus Dur, kalau Anda bisa cari, Anda googling ya di YouTube, Gus Dur yang diwawancara oleh yang namanya Andi F. Noya. Siapa yang menjatuhkan Anda, Gus? Megawati dan Amin Rais. Apakah apa yang Anda lakukan? Saya sudah memaafkan. Melupakan, Gus? Enggak. Nah, ini berarti Gus Dur kan seorang hebat lah ya. Jadi dia tahu bedanya antara pemaafan dengan melupakan. Jadi memaafkan tuh ingat peristiwanya. Tetapi sudah tidak ada lagi emosi negatif, tidak ada lagi pikiran negatif, tidak ada lagi rencana tindakan negatif kepada orang-orang itu. Nah, ditanya lagi sama Andi Noya, apa bukti Anda melakukan pemaafan? Ya, saya sudah berbuat baik sama Mega, sama Amin Rais. Wah, dia ceritain lah apa yang dilakukan berbuat baik kepada mereka. Nah, jadi kalau kita ngamatin, nggak mudah melakukan pemaafan itu. Karena contohnya pun kurang. Nah, jadi kalau toh dicontohkan oleh para orang tua, sebenarnya bukan pemaafan. Jadi tadi indikator pemaafan itu kalau kita mampu berbuat baik kepada orang yang menzalimi kita. Nah, tentunya ini nggak mudah. Kenapa nggak mudah? Karena bisa jadi di dalam benak kita terlanjur dari waktu kanak-kanak pada waktu kita di masyarakat adalah hawanya itu dendam saja. Jarang di kita terlatih untuk berbuat baik, gitu ya. Berbuat baiklah kamu, ya sampai diri kita terbiasa berbuat baik, sehingga kita cuma ngelihat bahwa respon yang peluang kita keluarkan itu cuma berbuat baik. Tampaknya latihan itu yang diperlukan. Sadarlah kita bahwa akan ada orang yang akan menggoda kita supaya kita tidak bahagia, dan harusnya adalah kita tidak akan mengikuti apapun ya godaan-godaan untuk tidak bahagia. Kalau kita komit kan begitu. Jadi ada orang yang berbuat zolim dan segala macam gitu ya. Yang lebih repot lagi kan kalau kita tanggapi bahwa kita adalah sebagai korban. Nah, sahabat-sahabat sekalian, nah berangkat dari hal ini berarti hal yang tidak mudah bagi orang-orang para survivor dalam bidang pemaafan adalah justru adalah belajar untuk ada 2 hal. Yang pertama adalah belajar mengatasi tema-tema traumatik. Yang kedua adalah belajar untuk sayang kepada diri. Jadi ada 2 rute yang perlu dilakukan oleh orang yang melakukan sebagai survivor pemaafan. Dua pekerjaan yang sama-sama tidak mudah tapi perlu dilakukan. Nah, otomatis ini nggak mudah gitu ya. Maka karena nggak mudah, maka diperlukan gitu langkah pelan-pelan, proses pelan-pelan. Nah, karena itu di dalam workshop forgiveness therapy itu kita pelan-pelan tuh urut-urutannya tuh pemahaman dulu, kesadaran dulu. Kemudian juga tahu dulu bahwa kita banyak kerugian dengan kita dendam ini. Tahu juga bahwa peluang kita mengalami gangguan-gangguan fisik, gangguan-gangguan mental, gangguan emosi kalau kita tetap mempertahankan. Nah, dari situ baru kita mempertimbangkan. Setelah mempertimbangkan kita ngelihat gitu mana banyak manfaatnya atau mudorotnya, tetap pendendam atau menjadi pemaaf. Nah, setelah mengambil keputusan bahwa pemaafan maka dilakukanlah langkah. Nah, langkah yang tidak mudah itu ya tadi mengambil keputusan untuk melakukan pemaafan. Nah, keputusan kan nggak bisa tiba-tiba kecuali kalau kita paham. Maka berarti di dalam forgiveness terapi itu sebenarnya adalah kalau kita bicara dari sudut terapi merupakan gabungan ya paduan
integrasi dari berbagai macam pendekatan-pendekatan psikologi. Ada kognitif terapinya di situ karena banyak distorsi kognitif. Kemudian juga ada sebuah acceptance di situ, ada sebuah komitmen di situ, ada motivational interviewing di situ. Ya, jadi banyak pendekatan-pendekatan terapi yang kita pakai. Nah, termasuk nantinya dilihat karena di dalam pemaafan itu seringkali seseorang itu terjebak di masa-masa lalu. Terjebak di diri kita yang ada di masa lalu. Nah, sayangnya diri kita yang masa lalu itu diri yang kecewa, diri yang marah, diri yang sedih, diri yang rasa terabaikan. Nah, diri-diri yang seperti ini itu adalah eh, nggak bisa tenang dia kecuali ada yang mengasuh ulang. Ada yang melakukan pengasuhan dengan cara yang tepat kepada diri-diri yang tidak tenang, kepada diri-diri yang marah ini. Maka berarti ada beberapa teknik diantaranya melakukan reparenting ya. Jadi pengasuhan ulang kepada diri-diri. Ada orang yang menggunakan istilah path, ada orang yang menggunakan istilah ego state, ada orang yang menggunakan istilah inner self gitu ya. Diri-diri yang bermasalah tadi memang harus diasuh ulang. Sehingga kita seakan-akan di dalam diri kita tidak banyak diri. Nah, berarti otomatis orang yang tidak pemaaf itu dirinya banyak juga tuh. Dan sayangnya adalah tidak integratif gitu ya, disosiasi antara satu diri dengan diri yang lainnya. Sehingga di orang-orang yang tidak pemaaf seringkali terjadi adalah seakan-akan dirinya itu disabotase oleh bagian diri yang lain. Nah, kemudian juga nah otomatis ya kalau kita ngelihat kayak gitu tadi berarti latihan-latihannya itu tadi berkaitan dengan bagaimana mengelola, memahami emosi terpentingnya apa, kebutuhan terpentingnya apa. Bisa jadi juga banyak hal yang tidak sempat diekspresikan. Keterampilan mengekspresikan itu diperlukan. Maka otomatis di dalam perjalanan workshop working terapi itu juga ada beberapa teknik-teknik yang kita ambil dari gestalt terapi ya. Ada teknik journaling misalnya saja, ada teknik-teknik psikodrama yang kita gunakan dalam rangka mengekspresikan itu. Nah, itu ada kaitannya tentunya saja dengan bukunya Budia ya yang judulnya Anger Management ya. Nah, jadi karena tema terbesar di dalam kalau kita bicara emosi apa sih yang paling dominan gitu ya. Emosi apa sih yang paling dominan di orang-orang yang tidak pemaaf? Emosi yang paling dominan itu emosi marah. Godob gitu ya. Emosi marah. Nah, emosi marah itu bukan orang nggak boleh, cuma masalahnya marah ini adalah bukan marah yang normal. Marah yang udah marah itu api ya, dendam itu bara kira-kira gitu. Jadi api itu kalau ya api barangkali belum sehangat bara ya. Belum sangat bara. Kalau Anda menempa besi itu kan harus pakai bara gitu. Api aja nggak cukup gitu. Nah, jadi artinya adalah ini udah sedemikian panas. Nah, kenapa api itu menjadi membara? Karena lama. Nah, membutuhkan api yang udah lama ini berarti apinya juga perlu diakui juga bahwa ada api. Apinya juga perlu diberi kesempatan untuk mewujud jadi api. Nah, karena dia mewujud, diterima jadi apinya, bisa lepas itu si api itu dari diri orang itu. Nah, selama ini orang yang bersangkutan juga nggak tahu cara ngelepasinnya gimana. Yang jelas, saya ngerasa bahwa marah ini mensabot diri saya. Marah ini adalah seakan-akan menjadi tuan bagi diri saya. Marah ini seakan-akan menjadi menentukan diri saya. Nah, sehingga ini adalah menjadi tema-tema yang kalau kita bicara di dalam emosi ada tema-tema besar ya. Emosi lain selain marah tentunya saja ada sedih ya. Ada kesedihan tertentu ya karena pengalaman-pengalaman. Nah, teman-teman, hal yang menjadi menarik lain adalah bahwa ternyata nih orang-orang yang mengalami kezoliman ini ya, umumnya juga otomatis juga dia mengalami PTSD juga tuh, gangguan stres pasca trauma. Dan skor mereka PTSD-nya tinggi-tinggi itu. Nah, jadi bayangin, ruginya udah berkali-kali nih. Ya udah terzolimi, yang mengalami gangguan jiwa ya neurotik gitu ya, mengalami PTSD itu, ia juga mengalami kegagalan-kegagalan gitu dalam kehidupan.
yang juga mengalami ragam hambatan gitu ya. Ini kan rugi banget gitu. Ya, jadi kenapa kita membolehkan? Jadi kalau anggap aja misalnya nih si penzolim itu pengen lihat kita terpuruk, harusnya kan kita lawan itu. Gua akan buktikan, lu mau bikin gua terpuruk ke apapun, gua akan buktikan bahwa gua akan tetap nyantai, tetap berjaya, tetap berkibar. Seberapa banyak upaya apapun yang kamu akan lakukan membuatku terpuruk. Nah, tetapi yang menjadinya paradok dan menjadi agak aneh ya, justru orang-orang yang pengen anggap aja orang itu zolim ya. Justru yang dizolimi itu membuat keterpurukannya makin cepat gitu. Nah, ini kan jadi aneh. Insya Allah ya workshop ini kita selenggarakan dari jam 9 sampai menjelang maghrib. Otomatis diawali dari what ya, kemudian juga dilanjutkan dengan why, harus ada alasan kan gitu, harus ada motivasi kenapa kita harus melakukan pemaafan. Dan 1/3-nya lagi adalah menjelang buka itu dengan how ya, how melakukan kegiatan pemaafan. Nah, di sini sudah ada 3 penyelenggara. Jadi penyelenggara paling cepat yaitu dari YKMS, Yayasan Kreativitas Membangun se-Indonesia yang dipimpin Bunda Sophie, insyaallah akan menyelenggarakannya di Surabaya itu di tanggal 17 ya. Jadi di tanggal 17 Maret 2024. Nah, dari jam 9 sampai maghrib lah, menjelang maghrib. Nah, kemudian berikutnya adalah Lembaga Pelatihan Psikologi Konseling dan Psikoterapi Indonesia. Direkturnya Pak Kaimudin dan insya Allah akan menyelenggarakan di Kota Hujan yaitu Bogor itu di tanggal 24 ya. Nah, kemudian nih Teh Diah Mahmudah ya dengan Kang Dandi dengan lembaganya Dandiah Care dan Dandi Diah, maksudnya Dandiah tuh ya. Jadi ini 2 orang ini ya suami istri ini jadi akan menyelenggarakan kegiatan ini insya Allah di Ciumbu Leuit. Itu agak sulit bagi sejumlah orang, agak sulit tuh. Betul. Ciumbu Leuit. Ya, Bandung itu agak dingin daerahnya itu ya. Betul. Ya itu sekitar tanggal 30 ya. Jadi itu hari kejepit itu Jumatnya Jumat Agung, Katolik teman Katolik ya, Ahadnya Paskah itu. Betul ya. Iya. Jumat Sabtu Minggu itu. Jadi hari kejepit itu. Jadi hari libur kejepit itu. Ya. Nah, insya Allah kita akan mengadakan di tanggal itu. Nah, jadi ada beberapa tanggal yang tersisa teman-teman. Jadi jadi kalau ada teman-teman nih selain 3 orang ini, Kang Asep karena tempatnya nggak mungkin saya ke Surabaya, nggak mungkin saya ke Bandung, nggak mungkin saya ke Bogor. Saya nih dari Aceh, saya mau menyelenggarakan dengan grup saya. Boleh nggak Pak Asep? Ya boleh-boleh aja. Nah, berarti Anda tinggal kontak saya gitu kan. Nah, tanggal yang masih Yang dari tersedia Makassar kan? Jumat 29 berarti dengan Ahad 31. Jadi masih ada 2 kesempatan bagi Anda kalau pengen menyelenggarakan sendiri. Silakan, tinggal kontak saya. Tanggal berapa Kang? Itu aja barangkali pengantarnya. Kenapa yang kosong Bunda tadi Sophie? tanggal berapa? Yang kosong Tanggal Kang Asep tanggal berapa? Yang kosong tanggal 29 Jumat 29 dan Ahad tanggal 31. Oke, dan 31. Ya itu Makassar itu ada teman Makassar yang tanya itu. Ya silakan aja. Jadi nanti teman-teman kalau yang perlu silakan kontak saya. Nomor handphone saya rasa udah ada ya. Ya, baik. Menarik sekali Kang Asep, terima kasih ya. Padahal ini baru bocorin tipis-tipis ya Kang Asep ya. Dibocorin gede aja Teh ya. Siap Kang, menarik Kang. Boleh nggak saya ingin lebih lanjut bertanya Kang. Kalau klien-klien yang punya tema pemaafan ini Kang, apakah ada juga dia impact-nya ke gangguan kesehatan Kang?
Gangguan Otomatis ya, kesehatan jadi fisik. otomatis. Jadi itu dari selama apa ya? Selama dari tahun 2010 sampai 2023 ya. Itu terutama pada waktu zaman Covid itu. Waduh, itu kan kita menyelenggarakan kegiatannya kan online mau nggak mau. Dan dari orang-orang yang terkena Covid ternyata banyak yang diperparah gitu ya kalau tema pemaafannya besar. Tema tidak memaafkan gitu. Jadi artinya jadi waktu itu saya pernah diminta ya karena saya juga tim Satgas Covid. Jadi orang-orang yang mengalami positif Covid itu dicek ya. Saya lihat, wah ternyata banyak tuh tema-tema tidak pemaaf. Nah, jadi kita bilang nih ketika Anda mempunyai tema-tema seperti ini, ketika ingatan Anda lari ke situ, maka tadi daya kekebalan Anda pun menurun. Maka peluang Anda juga ya mati yang tahu Allah gitu ya, tetapi juga di dalam peluangnya jadi komorbid jadi besar. Nah, jadi itu alhamdulillah itu. Jadi ada orang-orang yang udah katakan saja udah tingkat ininya peluang katakanlah meninggal gede gitu ya, tetapi setelah ini gitu ya, nah imunnya adalah menjadi naik gitu ya, daya kekebalannya menjadi naik gitu ya. Kemudian rasa dia untuk hidup ini layak untuk diperjuangkan jadi tinggi, semangat hidupnya menjadi besar. Nah, kemudian ya Covid bisa ditangani ya. Ya artinya itu udah Covid. Nah, dulu saya paling banyak kalau di tema-tema ini tadi ya, dulu saya dapat klien-klien tertentu yang dikirim dari rumah sakit harapan kita. Orang-orang yang udah banyak ringnya itu, ya banyak ringnya di dalam jantung. Betul. Dan kata si dokter spesial jantung ini, Kang Asep bantulah orang-orang ini, kayaknya orang-orang ini nggak mungkin lagi nih kita taruhin ring gitu kan, karena kualitas tidurnya juga buruk ini segala macam. Ternyata orang-orang itu setelah kita ngobrol, ya banyak tema-tema tidak pemaafan. Jadi saya bilang gini, kalau ini dokter menyarankan kepada saya untuk ngebantu Anda, tapi kalau dari sudut pandang saya, ring-ring yang ada pun bisa dicopotin tuh. Kalau Anda mampu ketimbang Anda membuat ring di dalam jantung Anda, lebih baik Anda membuat ring kepada rasa dendam-dendam Anda. Itu yang harus ya. Nah, mereka ketawa awalnya. Nah, tapi ternyata mereka rata-rata kan gini, orang tuh sulit untuk dioperasi jantung kalau kualitas tidur buruk. Karena kualitas tidur kan ada kaitannya nantinya dengan tekanan darah dan segala macam. Kan orang dioperasi dengan tekanan darah tertentu lah. Betul. Nah, itu nggak mungkin. Nah, rata-rata orang-orang ini insomnia. Setelah diselidiki, insomnianya kenapa? Kalau tidur ngimpi buruk. Mimpi buruknya temanya apa ya? Ternyata tema-tema tidak memaafkan. Nah, jadi tema-tema tidak memaafkan itu kemana-mana. Ya ke sakit fisik, ke sakit psikis gitu ya. Ya terutama tadi ya, kalau yang namanya psikosomatis sangat banyak gitu ya. Tapi yang tadi ya, yang benar-benar fisik seperti jantung kayak gitu pun alhamdulillah tuh. Ada seorang profesor ini yang ekstrim aja ya, seorang profesor udah parah lah. Profesor ahli spesialis jantung aja udah nyerah gitu lah. Kang Asep ini orang ini kalau dia nggak memperbaiki mutu tidurnya kayaknya kita nggak bisa bantu dia. Mungkin dia tinggal hitungan hari gitu. Nah, jadi di tema-tema kayak gitu setelah diselidiki memang tema-tema tidak memaafkan. Nah, jadi tema-tema tidak memaafkan itu larinya ke kiri ke kanan dia. Ya larinya ke karir, larinya ke relasi suami istri, larinya ke relasi dengan keluarga, dengan teman kerja gitu ya. Jadi kalau orang di tema ini bermasalah, seringkali ya bermasalah juga gitu. Baik pikiran, kemudian emosinya, termasuk juga yang paling kehajar itu adalah fisiknya juga. Siap. Baik, Bu Dia juga Kang Asep. Tadi ada beberapa yang silakan bertanya. Boleh dibuka sesi tanya jawab ya, silakan. Wah, saya jauh katanya kotanya gitu ya. Mungkin ada beberapa yang pengennya ikut offline gitu ya. Tapi jangan khawatir juga, mungkin diinformasikan ada beberapa penyelenggara yang melakukan secara hybrid ya. Ada ya, ada Kang Asep kalau memungkinkan. Iya. Jadi teman-teman, jadi ada beberapa kelas yang hibrid ya, seperti misalnya nih Dandia ya. Dandia ini kan akan mengadakan hibrid ya. Ya, jadi hibrid itu kalau kelapa hibrida itu ya kelapanya masih kecil udah berbuah ya. Tapi
Kalau hibrid yang dimaksud di sini itu berarti adalah gabungan antara kelas offline dan kelas online ya. Nah, tentunya ya bagi kelas online mohon dimaafkan tidak mendapatkan kesetaraan dalam katakanlah cawe-cawe si narasumber otomatis ya. Ya mau tidak mau lah gitu kan. Nah, jadi silakan barangkali mungkin kalau misalnya di kelas yang offline itu ketika misalnya nih para peserta berlatih mandiri, si narasumber tuh akan cawe-cawe ke setiap para peserta. Nah, di online kan susah gitu kan, kecuali si peserta nunjukin gitu apa yang sedang dia lakukan gitu kan ya. Ya, jadi memang ada beberapa keterbatasan. Nah, jadi ada beberapa keterbatasan tentunya saja mungkin dalam memberikan tanggapan, memberikan umpan balik pada waktu latihan gitu. Karena kan latihan-latihannya itu ya perlu ada beberapa latihan yang mandiri, tentunya saja kalau latihan mandiri kan bisa diberikan instruksi ya tetap itu ya. Tetapi kan ada latihan-latihan tertentu yang berpasangan, nah itu kan sulit gitu ya dengan siapa dia berpasangan. Itu ada mendapatkan umpan baliknya. Jadi saya barangkali dari awal disclaimer gitu ya. Berarti kalau misalnya Anda mau ikutan kelas online mungkin penekanannya adalah akan mantap ketika materi masih ke area-area sifatnya adalah pengetahuan ya. Ketika berkaitan dengan diskusi gitu ya, ketika berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk pemaafan masih bisa situ. Tapi begitu latihan mau tidak mau ya Anda latihannya mandiri, nanti Anda berarti memberikan ada beberapa penugasan yang kita berikan kepada orang-orang yang hibrid lah untuk latihan-latihannya. Jadi Anda harus diberikan layanan khusus itu ya setelah itu. Jadi ada umpan balik yang dikirimkan kepada mungkin kita tidak WA group karena WA group nggak memungkinkan Anda akan mengirimkan file besar. Jadi mungkin menggunakan katakanlah Telegram group lah. Jadi Anda bisa diwadahi di situ. Siap. Ada informasi juga barusan dari Bunda Sofi bahwa Surabaya pun akan hybrid juga ya, Bunda Sofi ya. Gitu. Seizin Kang Asep. Siap. Kalau hibrid itu diizinkan oleh saya, cuman ya tadi kembali barangkali ya yang peserta online itu ya tidak kan ada disclaimer dulu dari kitanya. Betul. Jadi dari awal sudah ini ya, sudah biar jelas. Jadi artinya yang online itu kalau tanya-tanya gitu ya, itu mungkin ya tidak bisa terfasilitasi maksimal gitu ya. Ya peluangnya tidak terfasilitasi besar. Makanya kalau dia mau online itu nanyanya dari awal gitu kan. Sehingga daftar pertanyaan itu sudah kita dapatkan dari awal. Ya, kita buka sesi sehingga itu adalah bisa disampaikan pada waktu pemaparan materi gitu. Betul. Ya, tapi kalau dia misalnya di tengah perjalanan nanya-nanya, waduh, kapan kita melihat apa laptop kan gitu. Ya, setuju kan? Jadi yang online boleh, tapi tadi ya sangat terbatas dan tidak bisa kita fasilitasi secara memuaskan ya. Oh, saya ada pertanyaan gini Bunda Sofi. Pak Asep, kalau online itu lebih murah lebih mahal? Kalau bagi saya lebih mahal, apalagi kalau pengen mendapatkan kepemahaman yang relatif sama dengan kelas offline gitu kan, karena upayanya ya lebih berat gitu kan. Betul. Karena membutuhkan waktu tambahan. Iya, dipikir kalau online dapat diskon ya. Wah, nggak ada gitu ya. Siap, terima kasih. Ini Kang Asep. Ada pertanyaan dari kolom chat? Silakan. Di chat ada beberapa pertanyaan, tapi Budia mungkin kita buka beberapa pertanyaan. Yang satu dari chat, tapi bisa juga yang langsung bertanya di sini, silakan. Mungkin kita kasih. Oke, ini jadi saya jawab dulu pertanyaan dari Hida ya. Hida ini nanya to everyone, karena nanya to everyone harus dijawabnya oleh everyone loh ya. Dia bertanya hal yang paling susah adalah memaafkan diri sendiri dan orang terdekat. Bagaimana cara kita bisa sadar belum melakukan pemaafan sehingga tidak menzalimi diri sendiri? Sederhana aja. Kalau Anda tidak kalau gini, kenapa orang tidak memaafkan diri sendiri? Karena pelakunya diri sendiri. Yang bikin zolimnya diri sendiri, yang kena efeknya diri sendiri. Nah, jadi berarti di dalam memaafkan diri sendiri itu pezolimnya adalah diri sendiri, korbannya diri sendiri. Nah, itu berarti akan ada beberapa langkah. Yang pertama berarti perlu melakukan koreksi. Nah, banyak orang juga ngoreksinya kan nggak mau. Perlu melakukan perbaikan, upaya-upaya perbaikan. Di sini juga orang malas juga.
Nah, sehingga tidak sedikit orang cuman sampai di tahap ngerenung-renungan itu. Ya, perenungan yang cukup panjang di menyalahkan diri sendiri. Nah, kalau orang itu berada di situ dia mengalami kerugian sebenarnya. Jadi cara yang paling bagus adalah tulis aja. Apa sih kezoliman yang saya buat, apa kesalahan yang saya buat, efek kepada sayanya apa saja. Sadari itu, akui itu. Setelah itu paling tidak sekarang efek-efek buruknya apa nih? Masih bisa diperbaiki nggak? Yang masih bisa diperbaiki, yang nggak mungkin diperbaiki biarin aja toh udah berlalu. Nah, yang berikutnya adalah kesepakatan dengan diri sendiri untuk melakukan perbuatan yang lebih baik. Kepada siapa? Pada diri sendiri. Nah, berikutnya bagaimana cara kita bisa sadar belum melakukan pemaafan? Ya tadi aja. Berarti kalau di dalam memaafkan diri sendiri itu Anda masih sering dalam tahap merenung-renung, menyalah-nyalahkan, orientasi ke masa lalu, tidak melakukan perbaikan. Selama indikator-indikatornya seperti itu, ya berarti Anda ya sadar bahwa Anda belum sadar lah kira-kira begitu. Baik. Nah, lalu kenapa sulit memaafkan orang terdekat? Sederhana jawabannya, karena Anda gak berharap. Jadi selama Anda punya harapan, Anda sulit memaafkan. Coba hilangkan harapannya. Contoh misalnya gini, saya sulit barangkali memaafkan katakanlah ayah saya. Kenapa? Karena saya berharap bahwa ada peran. Oh, ayah itu harusnya bijak, harusnya peduli. Semakin banyak kata harusnya, semakin mudah kita kecewa. Nah, jadi dalam relasi seperti itu sangat memungkinkan kita relatif mudah melakukan pemaafan kalau relasinya kita ubah, bukan relasi antara peran ayah dengan peran kita sebagai anak. Ya, tetapi dalam dua orang manusia yang sama-sama peluangnya bisa melakukan kesalahan. Nah, kalau perannya kita buat kayak gitu, dia bisa melakukan kesalahan, saya juga bisa. Gitu aja. Nah, problemnya orang terdekat itu bisa dua juga nih. Dia Anda maafkan, tapi kelakuannya belum tentu berubah. Nah, jadi problemnya nih di banyak orang, kalau saya memaafkan orang itu dia harus berubah, itu keliru juga. Memaafkan itu nggak bisa nuntut orang itu berubah. Nabi Muhammad memaafkan orang yang katakan saja menghina Nabi. Apakah orang itu menghina berubah kelakuan? Enggak, dia tetap menghina terus gitu. Si penzolim akan zolim terus. Kenapa? Dia udah terbiasa zolim gitu. Maka yang dinamakan memaafkan itu apa? Saya menjadi tidak begitu tergubris oleh permainan dia. Saya tetap bisa berbuat baik untuk diri saya tanpa ada kaitannya dengan stimulus-stimulus negatif dari orang itu. Nah, berarti rumusnya memaafkan apa? Berbuat baik untuk siapa? Minimal untuk diri Anda. Gitu. Nah, jadi kalau kita ngamatin di sini berarti tantangan dari kita adalah memaafkan itu tidak berarti bahwa orang yang zolim akan berhenti. Enggak ada jaminan. Anda memaafkan itu pengertiannya Anda berbuat baik kepada orang yang zolim. Orang yang zolimnya akan berhenti enggak? Enggak, dia tetap akan zolim. Lalu Anda ngapain? Anda tetap berbuat baik. Minimal kalau Anda nggak sanggup berbuat baik kepada orang itu, berbuat baik untuk diri Anda. Gimana caranya? Minimal nggak jadi tersinggungan lagi. Udah jelas orang itu nyinyir, Andanya tersinggungan. Udah jelas orang itu pencinta paslon 1, Anda pencinta paslon 2 gitu ya. Nah, udah jelas orang yang pencinta paslon 1 sekarang lagi kesel-kesel kalah nih. Anda tongkrongin terus gitu statusnya gitu kan. Dan Anda kecewa, Anda marah, salah sendiri gitu, ngapain gitu kan. Padahal pencinta paslon 02 harusnya jogetin aja kan gitu. Kang Asep, tadi pertanyaan Kang Asep relate nih dengan pertanyaan yang ada di chat nih dari Mbak Nini Hayu. Izin bertanya, apakah jika kita berharap pasangan hidup mendapatkan hidayah dari Allah, katanya, itu sama halnya dengan mengharap hujan berwarna pelangi, katanya, jika karakter pasangan hidup kita jauh dari kata baik. Ya kalau kayak gitu problemnya kan ada banyak pilihan gitu ya. Kan misalnya gini, Anda punya pasangan hidup, saya ingin pakai cerita yang ekstrim ya. Ada seorang yang namanya Siti Asia, ya, mendapatkan suami Fir'aun. Udah jelas tuh, gitu aja deh. Tetapi kan dia tetap baik gitu kepada Fir'aun. Fir'aun di dalam urusan-urusan pribadi baik kepada Siti Asia ini kan baik gitu.
Yang buruk itu cuman bahwa dia memandang bahwa dia Tuhan dan dia tidak terima bahwa Siti Asia ini tidak mempertuhankan dia kan gitu. Nah, sehingga di tema itu ya artinya kalau kita bicara tentang cerita ini ya kisah ini ya cukup banyak gitu orang-orang yang mempunyai pasangan baik 99%, 1%-nya tidak baik kan gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada yang nulis nih, pasangan Anda tuh berapa persen buruknya gitu kan? Nah, kadang-kadang kan mohon maaf nih, gara-gara buruk satu dianggap seakan-akan rusak susu sebelanga. Nah, itu juga barangkali kita perlu adil juga gitu ya kepada kita dalam tema-tema itu. Nah, apakah jika kita berpasangan kita mendapat hidayah Allah? Mengharapkan hidayah Allah ya boleh-boleh saja, tapi mengharapkan hidayah Allah itu adalah sesuatu di luar kontrol Anda. Saya ulangi ya. Jadi manusia itu boleh berharap gitu ya kepada Allah, wajib kita bertawakal. Tetapi kan tawakal itu datangnya dari setelah yang namanya ada sobar. Sobar itu artinya apa? Berupaya tekun, berupaya kreatif, memanfaatkan resources yang kita miliki, memanfaatkan resources di orang-orang yang bisa memberikan dukungan kepada kita, kemudian menggandakan ragam upaya. Nah, itu yang namanya sobar. Berarti sobar itu berarti activity action aktif dari diri kita. Nah, jadi ya kembali dengan pasangan. Jadi ada orang nih yang pasangannya buruk. Saya tanya sama dia, kok Anda bisa happy-happy aja? Ngapain gue pikirin kan? Pasangan gue udah gitu dari dulu gitu kan. Apalagi juga gue kawin juga gara-gara dikawinnya sama bokap gue juga dari awal ogah. Tapi karena aku misalnya komit gitu ya bahwa aku menghargai orang tuaku, pilihan orang tuaku, aku udah sepakat dari awal dengan orang tuaku bahwa suamiku buruk, aku akan tetap pertahankan pernikahan ini, tetapi aku akan membuat jalan kebahagiaan bagi diriku sendiri. Ya dia tetap hormat suaminya, tetapi dia tahu bahwa ada beberapa perilaku-perilaku suaminya yang nggak bisa diharapkan untuk baik kecuali oleh si suami itu sendiri. Nah, jadi dalam hal ini ya berarti nih problemnya di kita itu adalah tadi nggak semua orang mendapatkan yang ideal itu. Nggak usah jauh-jauh. Kang Dandi dan Teh Dia pasti ada juga hal-hal kecil yang barangkali seperti kerikil aja gitu kan. Kalau fokus ke kerikil, misalnya nih suami istri kan banyak nih yang problem nih kayak gini bisa jadi rame nih. Gara-gara yang satu masalah habis mandi naruh anduk lah gitu ya. Nah, itu kan banyak tema-tema kecil begitu gitu. Nah, kalau yang tema kecil kayak gitu dipersoalkan jadi gede, kerikil pun jadi besar gitu. Atau tadi, nah suami saya udah kayak gitu. Emang gak ada pilihan lain? Banyak pilihan lain gitu ya. Kalau kita merasa sudah terzolimi dan kita hitung untung dan rugi gitu ya, berada di dalam pernikahan atau keluar dari pernikahan. Dan saya ingin mengatakan kepada penanya ya, bahwa yang namanya mohon maaf di dalam ajaran agama Islam itu yang namanya hukum apapun bisa wajib, bisa makruh, bisa sunnah. Jadi bercerai bisa wajib bagi rumah tangga tertentu. Bercerai bisa haram bagi rumah tangga tertentu. Sama yang namanya nikah bisa haram bagi orang tertentu. Nikah bisa wajib bagi orang tertentu. Sama kira-kira begitu ya. Nah, jadi dalam hal ini ya banyak pilihan sih sebenarnya bagi Anda ya. Selain ya, mengutuki kegelapan. Jadi saatnya bagi Anda untuk menyalakan lilin-lilin yang Anda punya. Kak Kasep, ada tanya pertambahan katanya nih. Apakah kalau KDRT dan tidak menafkahi itu karakter yang bisa berubah nggak ya? Lah, kita nggak tahu. Anda udah lama kan itu menikahi dengan orang yang bersangkutan. Dan kalau Anda mau jadi sansak hidup terus dan yang problemnya kan ini di dalam tema-tema KDRT, para perempuan itu kan nggak, padahal undang-undang udah melindungi. Undang-undang yang ada di kita udah melindungi kekerasan dalam rumah tangga itu dulu adalah deliknya delik aduan. Sekarang ada yang ngelihat aja bisa laporin bisa kena. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Anda tidak mau memanfaatkan itu? Kenapa Anda tidak mau membela diri Anda? Nah,
Kadangkala mohon maaf di sebagian dari masyarakat kita walaupun dia jadi korban udah puluhan tahun dari pasangan yang kalau ditanyakan bisa berubah nggak orang bisa berubah kalau dia mau berubah. Nah tetapi pertanyaannya persoalannya banyak orang yang sampai kapan gue tunggu dia berubah, gue tunggu berubah. Waduh, bagian itu Anda seakan-akan menggantung kebahagiaan aja ya. Nah tinggal hitung-hitung gitu manfaat dan mudorotnya apa. Nah tidak sedikit kalau dia tidak menafkahi pula, KDRT pula kan rugi bandar itu. Apa gitu yang membuat Anda mempertahankan? Udah gitu Anda yang menafkahi dia segala macam. Nah, jadi saatnya coba Anda berhitung ya, mempertimbangkan mana yang paling baik buat hidup Anda. Karena juga kalau Anda ngeluh kayak gini juga nggak akan masuk surga karena nggak termasuk juga gitu ya kan karena juga tidak tulus juga kan kita dalam keadaan seperti ini. Kita bisa menghindari kemungkaran gitu kalau Anda mau dan Anda dilindungi oleh undang-undang gitu ya untuk melakukan hal seperti ini. Jadi sayangilah diri Anda, beranikan diri Anda untuk membela diri Anda selagi Anda bisa. Karena banyak orang KDRT-nya udah makin parah, udah mukul ke kepala, kemudian kemampuan daya ingat udah menurun, udah rusak juga karena sering dipukuli. Masa sampai kita nunggu sampai titik itu? Ya, jadi ini dua ganda nih Anda. Ya, Anda yang mengalami kekerasan fisik, Anda mengalami kekerasan ekonomi. Kalau misalnya Anda sebagai pencari nafkah untuk di keluarga, rugi bandar betul gitu apa yang sedang Anda cari. Gitu. Ya, jadi saatnya dalam hal ini bukan tema pemaafan yang perlu Anda lakukan, justru adalah tema bagaimana Anda sangat menyayangi dan berjuang untuk diri Anda. Demikian Bu Nini Ayu. Baik, terima kasih Kang Asep. Wah, luar biasa, luar biasa. Semoga menjawab ya Mbak Nini Rahayu. Kemudian ini, teman-teman, mungkin boleh satu lagi ya Kang Asep ya, mungkin yang bertanya langsung. Silakan angkat tangan gitu ya, dan silakan dibuka mikrofonnya, bisa bertanya ke Kang Asep. Silakan satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Boleh, silakan. Ada yang mau bertanya langsung kah? Ada yang mau bertanya langsung? Konsultasi? Ya, silakan. Mumpung loh ya. Maka silakan kalau ada yang mau bertanya langsung silakan, tiket open camp gitu ya. Iya. Kalau enggak nanti mesti ke Tasik ya Kang Asep ya. Oh ya belum tentu teh. Enggak ya. Keliling juga ya ternyata ya Kang Asep ya, traveling Kang. Siap. Kalau gitu Pak Dandi ini menarik sekali ya temanya dan ini nggak mungkin kita kupas tuntas di sini gitu ya. Oh masih ada. Ya udah boleh silakan. Mbak ya, Ibu Desni, ya. Ibu Desni silakan. Pertanyaan terakhir silakan. Silakan boleh open cam Bu Desni. Mohon maaf saya belum bisa buka kamera, nggak apa-apa Ya ya. silakan Bu, monggo Bu. Silakan. Iya, jadi saya pernah ada kasus tentang pemaafan ini. Ada orang yang belum bisa memaafkan saya, katanya saya punya banyak kesalahan sama dia, sehingga dia memarahi saya, kemudian dia memarahi saya, kemudian saya saat itu tidak melawan dan akhirnya beberapa waktu kemudian dia minta maaf. Sebenarnya saya sudah memaafkan dia, tapi saya nggak bisa melupakannya. Oh ya bagus Bu. Mungkin pernah ada. Memaafkan tuh tidak harus dengan melupakan. Kalau Ibu melupakan berarti Ibu berbahaya. Hanya orang yang mengalami gangguan ingatan Bu yang melupakan tuh. Memaafkan itu Nabi Muhammad tahu bahwa ada orang yang menzalimi beliau dan dia ingat. Jadi ingat terhadap sebuah peristiwa kezaliman tidak sama dengan tidak memaafkan. Nah, yang tidak memaafkan itu gimana? Ya ingat yang ngunek-ngunek, yang masih sakit hati, itu yang tidak memaafkan. Jadi kalau saya lupa, kemudian saya nyaman-nyaman aja, itu bukan memaafkan. Itu namanya gangguan ingatan. Mudah-mudahan jawab ya. Nggak apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa ya Pak. Ibu ini kalau saya udah jawab. Jadi nah kalau Ibu ingat kejadian itu, dada Ibu berdebar-debar nggak? Nyesek nggak? Kalau masih nyesek berarti belum memaafkan. Jadi ingatnya itu diikuti oleh gejala tubuh apa?
Kalau ibu ingat lagi peristiwa, misalnya tiba-tiba ibu ingat nih sambil di jalan, tiba-tiba saya nyesek ya belum memaafkan itu kalau kayak gitu. Betul. Tapi kalau ibu ingat biasa aja tuh, nggak ada masalah gitu ya. Malah lucu misalnya, ya berarti kan nggak ada pengaruh kepada tubuh ibu, kepada fisik ibu. Cara yang paling gampang ngecek itu adalah ingat sebuah peristiwa kezoliman dan rasakan di tubuh. Kalau misalnya di tubuh merasa nyesek, nggak nyaman, ya berarti belum tuh kita melakukan pemaafan. Gitu, Bu. Jadi yang paling jujur tuh tubuh kita. Betul, Nah, betul. bahwa sulit bagi kita, karena kadang-kala juga ada orang ya, ibu misalnya ibu bisa saja kan berkilah, kayaknya aku nggak pernah berbuat kesalahan kepada orang itu, kan bisa aja. Bisa aja persepsi juga. Misalnya gini, saya pernah tuh ada orang yang ngomel-ngomel ke saya, gara-gara saya buang ingus. Padahal saya buang ingus adalah di rumah saya. Orang itu adalah tetangga saya, terhalang 3 rumah. Kebetulan ingus saya banyak gitu kan. Kemudian dia ngerasa ngelabrak saya, "Kamu menghina saya." Apa urusannya coba? Iya. Nah, cuman kan di situ ya saya ngerti aja sebagai psikolog ya wajar aja gitu ya. Apalagi juga saya tahu orang gitu ya. Bahkan saya nggak sempat melakukan pemaafan ke orang itu. Kenapa? Nggak saya masuk ya, dimaklumi aja. Jadi nggak semua aspek kalau ada orang-orang buruk harus dimaafkan. Karena kalau pemaafan tuh prosesnya gini dulu, Bu. Orang melakukan hal yang buruk, kita sakit hati, kemudian kita melepaskan sakit hati kita buat baik. Nah, kalau pemakluman nggak kayak gitu. Ah, emang orang kayak gitu. Jadi nggak sempat masuk tuh ke dalam pikiran kita, nggak sempat masuk ke dalam emosi kita. Dimaklumi aja lah, wajar gitu. Emang dia punya masalah. Kira-kira gitu, Bu. Jadi kadang-kala ada the power of double gak perlu dimiliki juga Iya. gitu ya. Jadi nggak perlu kita tuh jadi apapun dipikirkan, apapun terlalu sensitif gitu ya. Double kadang-kadang diperlukan ketika kita ngadepin orang-orang yang seperti itu. Demikian Ibu. Siap. Terima kasih Ini Kang banget. Asep ya. Betul. The power of Pak, double. mohon maaf boleh nambah dikit Kalau aja. the power Boleh of Ibu. bodo amat ya. Ya, kalau setelah kejadian itu saya sudah maafkan, tapi saya belum bisa melupakan dan saya mengambil cara untuk menjaga jarak. Ya Jadi boleh-boleh ya udah aja. Ibu, nggak misalnya apa-apa ya ibu Pak kita ya. tahu orang itu berbahaya. Nah, ya kan kita kan strategik aja. Ya. Nabi Muhammad mempunyai artinya bahwa memaafkan tidak sama dengan berdamai, Ibu. Ya, memaafkan tidak sama dengan berdamai. Artinya bahwa saya boleh tetap tidak berdamai, boleh saya tetap bermusuhan dengan orang yang bersangkutan gitu. Tetapi ukurannya apa? Perasaan ibu, emosi ibu tadi ukurannya. Jadi jaga jarak, bahkan bukan hanya jaga jarak, tidak berteman lagi dengan orang yang zolim juga adalah salah satu pilihan. Betul. Itu tidak serta-merta dipandang, oh lu nggak memaafkan gua, buktinya lu jauhin gua. Ngapain gua deketin lu yang ngejolim mulu, kan kira-kira begitu. Dan di area itu berarti perilaku kita adalah bagian dari sebuah strategi untuk menyayangi diri kita. Ya. Nah, bahwa orang-orang seperti itu seringkali, wah lu nggak maafin gua, lu jauhin gua. Ya nggak, kadang-kadang kan, mohon maaf nih, nggak ada beda kayak gini nih. Sekarang ini lagi 5 tahun sekali kita menemukan kejadian-kejadian unik. Ada orang yang ngomel-ngomel, nyalain orang lain. Kemudian orang itu diajukan ke polisi, tangkap polisi minta maaf kan gitu ya. Itu banyak kasus-kasus kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya kan apakah kemudian orang itu berubah, kan nggak juga gitu ya. Makanya jadi cara yang paling bagus sih kita nggak bisa kebahagiaan kita andalkan ibu kepada perilaku orang. Yang bertanggung jawab terhadap kebahagiaan ibu diri ibu sendiri gitu. Kadang-kala tadi marilah ya kita buat diri kita tuh bahagia tanpa mengandalkan kebahagiaan kita tuh di mulut orang, tanpa mengandalkan kebahagiaan kita itu di perilaku orang, tanpa mengandalkan kebahagiaan kita itu apa kata orang. Nah, kalau kayak gitu susah, berarti kebahagiaan kita aja bersyarat. Nah, jadi di dalam pemaafan ini, tadi pemaafan tidak sama dengan perdamaian. Artinya kalau orang itu zolim, orang itu kelakuannya seperti itu, mungkin menjauh adalah hal yang baik. Lalu taunya ada pemaafan gimana? Hanya emosi Anda tadi, oh saya udah nggak ada lagi tuh dendam, nggak ada lagi kecewa, nggak ada lagi ini. Cuman saya tahu, saya jadi memaklumi orang itu. Sehingga kalau tahu dia ngomong, saya nggak gubris lagi. Dulu karena saya belum punya ilmu, saya gubris itu.
sehingga saya jadi gampang sakit hati, saya kena nyinyiran dia ya. Kalau sekarang ya anjing menggonggong, kafilah dongkol gitu Bu. Nah dari anjing menggonggong, kafilah dongkol, sekarang menjadi anjing menggonggong, kafilah berlalu, nyantai aja gitu. Iya, siap. Siap, Kang Terima Asep. kasih Kang Iya. Asep. Yang jelas akhirnya jangan sampai orang-orang yang julid, yang toksik itu bikin bete kita ya Kang ya, gitu ya. Iya, Tadi udah salah jelas satunya. julid. Kita juga tahu dia julid. Udah gitu kita masuk ke dalam permainan orang yang julid. Nah, ini ada pertanyaan dari Usa nih, pertanyaan terakhir nih ya. Pak Asep bikin pertanyaan, kenapa kesadaran itu sulit bagi seseorang yang gangguan jiwa? Sebenarnya nggak sulit gitu ya. Setiap orang pun juga bisa jadi ada gangguan-gangguan juga. Cuman intinya selama orang yang bersangkutan adalah mau berupaya, insya Allah kesadaran itu akan muncul. Walaupun barangkali seperti titik cahaya di dalam gua gitu. Tetapi kalau titik cahaya itu dihargai, insya Allah kesadaran itu makin lama makin membesar. Nah, jadi kalau di dalam tugas kita sebagai konselor, tidak ada semua orang yang gelap tuh nggak ada orang yang gelap total betul tuh nggak ada. Selalu setiap orang tuh punya titik terang. Nah, cuman bagaimana kita sebagai konselor mengarahkan orang itu bukan ke area gelap yang luas itu, tetapi adalah memfokuskan dia ke titik terang yang sudah dia punya. Demikian. Siap, terima kasih. Terima kasih Kang Asep. Ini sampai kayaknya sini banyak yang dulu pengen ya. nanya sebetulnya Iya. ya Bunda ya. Tapi ya karena waktu juga terbatas, jadi mohon maaf kalau tidak terfasilitasi seluruhnya gitu ya. Iya, tapi kan nanti bisa dilanjutkan Pak Betul, Dandi, nah ya. oleh karena justru biar penasaran ini, Iya. biar ngikut itu kegiatan realnya nanti ya. Baik, siap. Nah, Bu Dia, mungkin juga teman-teman Kang Asep izin ada informasi tambahan yang mau disampaikan. Oh iya, silakan Kang Dandi. Ya, Dia mangga. siap, terima kasih. Nah, lanjut Pak Dandi, ini sudah izin ya teman-teman, tadi yang dipaparkan oleh Kang Asep ini adalah termasuk ke tema 7 tema itu Pak Dandi. Jadi nanti teman-teman akan dapat paket lengkap ya tentang bagaimana definisi pemaafan dan bukan pemaafan itu seperti apa, termasuk alarm ya. Perlu melakukan pemaafan itu seperti apa? Dering alarm itu menyadarkan. Nah, nanti kita cek ya apa saja nih alarm pemaafan itu. Termasuk tahapan melakukan pemaafan pada orang lain, pada diri sendiri, lalu bagaimana pemaafan pertaubatan, termasuk akhirnya ada tadi how to-nya, langsung kita praktik ya, itu kurang lebih tadi 30% praktik ya. Ini ada sampai berapa aktivitas ya Pak Dandi ya, banyak sekali. Disarankan offline memang ini. Iya. Paling pol ini memang kalau offline. Iya ya Pak Dandi, pokoknya ini menunya udah lengkap banget Pak Dandi, mulai dari appetizer, menu utama sampai dessert gitu ya, insya Allah. Dan jadwalnya tadi seperti yang sudah disampaikan, review saja, yaitu untuk saat ini sudah ada 3 jadwal teman-teman, yaitu yang pertama di Surabaya di Hotel Prime Beach Minggu 17 Maret 2024. Tadi jamnya ya jam 9 sampai jam 17.30 atau sampai buka bersama. Lalu jadwal yang kedua adalah minggu depannya, yaitu di Bogor di Grand Hotel Pangrango, yaitu tanggal 24 Maret Pak Dandi. Lalu berikutnya yang ketiga di Bandung, nanti ketemu ya oleh ini teman-teman ya semua dengan saya dan Pak Dandi di Bandung di Hotel Haris Cimbuleuit hari Sabtu tanggal 30 Maret. Nah, ini informasi lengkapnya, silakan teman-teman ya, rekaman insya Allah dibagikan juga ya Bunda Sofi ya. Boleh berikutnya Pak Dandi. Nah, ini ya, ini informasi flyernya ya, lengkap ini semua. Nah, lalu berikutnya Pak Dandi. Nah, ini pendaftaran, silahkan teman-teman boleh foto ya, boleh screenshot silahkan. Kalau yang ada di Surabaya dan sekitarnya, silahkan daftar ke Kak Fida ya, nomornya di sini. Kalau nanti ternyata ada kelas hybrid, itu silahkan follow up aja ke Kak Fida gitu ya, Mbak Bunda Sofi ya. Ya. Iya. Ya, siap. Lalu berikutnya yang kedua, yaitu di Bogor bersama Pak Kai dan tim. Ya, di sini adalah di Hotel Pangrango tadi ya. Nah, Pak Dandi, yang berikutnya kemana? Ke Pak Kai ini, Pak Dandi. Nah, ini nomornya ya. Silahkan teman-teman bisa
langsung aja di screenshot ya, nanti langsung menghubungi Pakai. Ada beragam paket istimewa ya, paket spesial ya Pakai ya. Baik, langsung menghubungi beliau saja silahkan. Dan yang ketiga, nah ini adalah insya Allah di Bandung itu hybrid gitu ya. Itu forgiveness terapi, dan memang untuk teman-teman yang anggota Siap HIMSI ini juga sudah didaftarkan ya. Jadi mendapatkan SKP HIMSI seperti halnya di Surabaya juga mendapatkan ya Bunda Sofia. Ini adalah paket-paketnya. Kalau ingin lebih ekonomis ya daftar saja paket berkelompok, itu lebih ekonomis. Sementara perhatikan Pak Dandi jadwal early bird-nya, karena tadi ya kalau nggak salah yang di Surabaya hanya sampai Sabtu ya Bunda Sofi ya. Lalu juga yang Ya. betul di Bogor dan Bandung pun hanya tanggal 15. Nah ini karena kemurahan hati Kang Asep Hairul Ghani. Kalau HTM regulernya itu 3 juta teman-teman. Tapi karena ini bulan yang spesial dan kemurahan hati Kang Asep, akhirnya hanya di 750. Nah kisaran seputar itu ya. Gitu teman-teman ya, mendapatkan semua fasilitasnya termasuk buka bersama. Berikutnya Pak Dandi. Nah kalau di Bandung silahkan boleh screenshot ya teman-teman ya. Ini mendaftar ke Kak Tari, di situ ada ya ininya G-form-nya, silahkan aja langsung daftarkan diri Anda. Lalu berikutnya Pak Dandi, nah ini saya ingin menutup ya dari saya sendiri ketika saya membaca statement ini, wah betul banget ya, ternyata memaafkan orang lain itu bukan karena mereka layak dimaafkan, namun karena Anda yang layak mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Nah, ini statement dari Kang Asep Hairul Ghani. Seperti apa mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan? Yuk, kita bergabung langsung di workshopnya, full day workshop ya Pak Dandi ya. Dan saya juga menegaskan bahwa nggak mungkin hati ini menemui ketenangan, kedamaian sebelum kita memaafkan. Dan satu lagi ya Pak Dandi ya, jangan pernah berharap diobati oleh orang yang telah melukai. Tetapi berharaplah pengobatan itu, pemulihan itu oleh diri kita sendiri. Nah, dari saya insight-nya, pencerahannya itu teman-teman, terima kasih sekali lagi Kang Asep Hairul Ghani sudah meluangkan waktunya di sini. Dan untuk Bunda Sofi juga terima kasih, untuk Pakai dan tim juga terima kasih. Kang Asep ada closing statement mungkin terakhir, silahkan. Ya, closing statementnya teman-teman, jadi karena ini adalah kesempatan langka, cukup banyak orang-orang yang memang bertanya kepada saya, itu terutama S2 ya di psikologi ya di tema-tema klinis. Kang, kata kapan bikin kelas itu? Aduh, kelasnya adanya cuma setahun sekali gitu ya. Nah, jadi bagi teman-teman, terutama teman-teman dari yang sedang S2 psikologi gitu ya dan tertarik tema-tema ini, silakan dimanfaatkan. Nah, buat teman-teman sejawat juga yang psikolog yang karena ini saya pikir di tema forgiveness terapi ini adalah Anda akan mempelajari ragam psikoterapi ya. Ragam psikoterapi. Jadi bagaimana tema pemaafan itu memang tema berat. Karena tema berat itulah maka kayaknya juga semua paduan psikoterapi ada di situ. Nah, jadi silakan dimanfaatkan, ini momen yang langka gitu ya. Tidak ya artinya disebut langka memang langka beneran gitu ya. Saya juga udah lama nih nggak pernah bikin workshop ini kan gitu. Iya. Oke, siap. Terima kasih Kang Asep. Betul, ini tuh workshop setahun sekali, jadi sangat langka, mahal ya, mahal tuh lagi. Oke, kalau gitu terima kasih. Dan mari kita juga tutup dengan doa ya teman-teman. Kita mau menyambut Ramadan. Ini momen yang sangat-sangat tepat untuk tadi kita bisa sampai memaafkan, bisa tenang, bisa khusyuk, bisa mindfulness gitu ya.